Halo, nama saya Muhammad Aditya Firdaus dari kelompok 1 Peoni. Di sini saya akan menjelaskan dua materi yang menurut saya paling berkesan di Dedai Kampus dalam rangka memenuhi tugas pengganti LKMPM Kamanoska. Baik, langsung saja dua materi yang akan saya jelaskan hari ini yaitu materi 2 AKU dan SRK, kemudian materi 4 pribadi dan organisasi. Mengapa saya memilih dua materi tersebut? Karena dua materi tersebut itu sangat penting bagi saya, terutama bagi kalangan mahasiswa. Dalam materi AKU dan SRK ini kita bisa mengetahui untuk membuat planning dalam mencapai suatu tujuan, dan tujuan tersebut mencapai keberhasilan. Kemudian dalam materi pribadi dan organisasi sendiri juga sangat penting bagi mahasiswa, terutama organisasi sendiri juga meningkatkan dapat menambah keuntungan banyak bagi mahasiswa, salah satunya yaitu kita bisa meningkatkan soft skill dan menambah relasi. Baik, langsung saja dalam materi ini saya menjelaskan materi 2 AKU dan SRK. AKU sendiri yaitu ambisi, kenyataan, dan usaha. Ambisi yaitu hasrat atau sesuatu yang ingin dilakukan demi cita-cita. Kemudian kenyataan sendiri itu dipengaruhi eksternal. Salah satu metodenya adalah SWOT, antara lain yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat. Kemudian ada usaha. Usaha yaitu gerakan atau pikiran untuk mencapai suatu ambisi. Kemudian setelah AKU yaitu ada SRK. SRK yaitu sasaran, resiko, dan konsekuensi. Sasaran yaitu sesuatu yang ingin dicapai atau sebuah tujuan. Kemudian ada resiko. Resiko sendiri yaitu sebuah tantangan dari suatu sasaran kita. Kemudian ada konsekuensi. Konsekuensi sendiri yaitu suatu hal atau dampak yang sudah terjadi pada kita dan yang sudah kita terima dari sasaran tersebut. Kemudian materi 4 yaitu pribadi dan organisasi. Pribadi sendiri yaitu manusia perseorangan, sedangkan organisasi yaitu suatu kesatuan yang terdiri dari bagian orang-orang untuk mencapai sebuah tujuan. Kemudian ada fungsi organisasi yaitu meningkatkan skill atau kemampuan anggota organisasi demi tujuan bersama. Kemudian peran organisasi juga memberikan keuntungan yaitu mengasah wawasan dan menambah relasi. Kemudian ada komponen organisasi antara lain visi dan misi, ketua tim, kemudian job desk organisasi, serta aturan kesepakatan. Kemudian organisasi juga dibagi dua macam, yaitu Ormawa dan UKM. Organisasi yang saya jelaskan yaitu organisasi yang berada di lingkungan kampus. Yang pertama yaitu Ormawa atau organisasi mahasiswa yang meliputi badan eksekutif mahasiswa, himpunan mahasiswa, dan lain-lain. Kemudian yaitu ada UKM atau unit kegiatan mahasiswa. Unit kegiatan mahasiswa adalah wadah sebuah aktivitas kemahasiswaan di luar kelas untuk meningkatkan minat dan bakat mahasiswa. Jenis UKM sendiri juga ada banyak, antara lain bidang penalaran, bidang olahraga, bidang seni, serta bidang kesejahteraan. Baik, materi yang saya jelaskan hari ini kemudian saya akan mengimplementasikan dalam bentuk wawancara. Baik, langsung saja kita mengarah ke implementasi wawancaranya. Baik, selanjutnya di sini saya akan mewawancara dua narasumber di sebelah saya dengan dua materi yang saya jelaskan tadi. Yang pertama yaitu materi SRK. SRK yaitu sasaran, resiko, konsekuensi. Sasaran yaitu sesuatu yang ingin dicapai atau sebuah tujuan. Kemudian resiko yaitu tantangan dari sebuah sasaran tersebut. Kemudian konsekuensi yaitu suatu hal atau dampak yang sudah terjadi dari sasaran tersebut. Kemudian mari kita langsung ke wawancara dengan dua narasumber di sebelah saya. Dengan siapa masnya? Saya Muhammad Erik Morales dari Prodi Pariwisata Angkatan 2024. Kemudian masnya? Saya Muhammad Deno Gabriadani dari Pariwisata Angkatan 2024. Oke mas, dari materi SRK yang saya jelaskan tadi, menurut masnya itu SRK itu seberapa penting buat mahasiswa di sini ya?
Untuk SRK sendiri bagi mahasiswa itu menurut saya penting ya, karena itu mencakup untuk planning di kehidupan kampus. Jadi saat mahasiswa sudah memasuki kehidupan kampus, dia sudah tertata gitu dari planning awal kuliah sampai akhir kuliah. Oke. Untuk masnya kira-kira SRK itu seberapa penting ya bagi mahasiswa? Menurut saya SRK sangat penting bagi mahasiswa, sama yang seperti dijelaskan oleh teman saya tadi. Ya, SRK itu kan seperti planning gitu kan. Jadi ya sebagai mahasiswa itu kita bisa memplanning tujuan kita masuk ke universitas ini agar nanti setelah dari semester 1 hingga semester kita lulus, kita nggak bingung mau ngapain aja di universitas ini. Baik, terima kasih Mas. Mungkin dari Masnya punya penerapan dari SRK, mungkin dari pengalamannya. Kalau dari saya sendiri, saya kan SNBT ya, jadi saya planning dari setiap malam itu belajar materi UTBK untuk bisa lolos ke prodi yang saya tuju gitu. Gitu. Resikonya kira-kira apa ya? Resiko dari UTBK sendiri itu Mas, belajar tiap malam itu kan nguras pikiran gitu ya. Jadi mau tidak mau untuk kita bisa lolos di prodi yang kita inginkan ya kita harus terus belajar gitu Mas, walaupun berkuras pikiran. Untuk konsekuensinya berhasil atau gagal ya Mas? Alhamdulillah berhasil ya Mas. Berhasil Mas, Alhamdulillah. diterima di sini. Ya. Untuk Masnya punya penerapan atau tidak ya di SRK ini dari pengalamannya? Untuk pengalaman saya di SRK, saya pernah menerapkan SRK ini sama seperti tadi, saya masuk ke universitas ini melalui jalur SNBT. Jadi saya menerapkan SRK pada saat saya kelas 12. Saya mulai memplanning dari awal kelas 12 untuk persiapan belajar dan mempelajari materi-materi UTBK dan memikirkan jurusan apa yang bisa saya ambil agar saya bisa lolos di UTBK ini. Jadi ya seperti saya menerapkan ya seperti adalah jurusan lalu belajar materinya apa saja gitu, sebelum dimulainya UTBK. Baik, untuk resikonya dari Masnya apa ya dari sasaran? Untuk resiko ya saya terlalu fokus ya untuk belajar UTBK. Jadi di kelas 12 saya kurang bisa untuk mengikuti pelajaran kelas 12 itu. Jadi saya hanya terlalu fokus pada materi UTBK ini dan tidak bisa membagi waktu untuk belajar materi kelas 12 juga gitu. Untuk konsekuensinya itu gagal apa berhasil? Gagal atau berhasil ya Mas? Untuk konsekuensinya alhamdulillah saya berhasil diterima di UPN ini karena ya itu tadi saya menerapkan SRK dari awal, ya ada hasilnya sih. Baik, terima kasih Mas. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu tentang organisasi. Organisasi yaitu kesatuan yang terdiri dari bagian orang-orang yang mencapai tujuan. Untuk menurut Masnya, Mas Erik, organisasi itu seberapa penting ya bagi mahasiswa? Bagi mahasiswa menurut saya itu sangat penting ya, karena organisasi itu juga bisa menambah relasi waktu berkuliah, juga bisa belajar bersosialisasi dengan sesama. Lalu di kehidupan mencari pekerjaan itu juga bisa terbantu dengan relasi dari organisasi tadi tersebut. Baik, terima kasih. Untuk Mas Tio, organisasi itu seberapa penting ya bagi mahasiswa? Sangat penting ya menurut saya. Ya karena organisasi bisa membuat kita mendapatkan banyak teman, mendapatkan banyak relasi dan tentu saja pengalaman, karena ya kita di organisasi pastinya kan kita berkenalan dengan banyak orang, melakukan banyak kegiatan yang bisa memberikan kita pengalaman untuk di dunia setelah perkuliahan ini. Ya, terima kasih. Kemudian organisasi itu memberikan keuntungan apa tidak ya bagi mahasiswa? Menurut saya sangat memberikan keuntungan ya, asal bisa membagi waktu antar waktu kuliah dan waktu organisasi tadi. Sudah, baik. Terima kasih. Kemudian Masnya itu, menurut Masnya, organisasi itu penting, organisasi itu memberikan keuntungan apa tidak ya? Untuk memberikan keuntungan menurut saya itu iya, tapi ya tergantung juga di setiap mahasiswanya ya kan. Juga ada mahasiswa yang terlalu fokus ke organisasi dan meninggalkan kewajibannya sebagai mahasiswa, melupakan seperti jarang ikut kelas, jarang mengerjakan tugas. Jadi sebenarnya ikut organisasi itu tergantung orangnya juga untuk penerapan hasilnya ini penting atau enggak hasilnya gitu ya. Ya, baik. Kira-kira untuk Mas Erik,
organisasi apa saja yang ada di kampus ini kira-kira Mas? Di kampus ini ada UKM, itu organisasi yang bisa mengembangkan skill atau hobi dari masing-masing mahasiswa tersebut. Lalu ada HIMA. HIMA itu organisasi antar prodi yang bertujuan untuk bisa mengeratkan persolidan antar angkatan dan juga bisa menambah relasi antar angkatan juga, Mas. Baik. Kemudian Mas Tio, kira-kira organisasi apa saja yang ada di kampus ini kira-kira? Untuk yang saya ketahui ada dua, yaitu yang bernama BEM, yaitu organisasi yang mencakup lingkup fakultas. Ya, menurut saya BEM ini sangat penting tentunya ya, karena ya itu mencakup semua semua jurusan atau prodi yang ada di jurusan itu. Dan lalu untuk yang kedua ada BLM atau Badan Legislatif Mahasiswa, yang menurut saya ini juga organisasi yang menurut saya penting namun jarang ada yang mau ikut gitu. Padahal kan BLM ini perannya juga penting gitu di mahasiswa ini. Karena BLM ini kan yang mengawasi kinerjanya BEM itu. Jadi ya sangat penting sih menurut saya untuk BLM ini. Terima kasih atas wawancaranya, terima kasih atas jawabannya Mas, pendapatnya. Baik, sekian dari wawancara hari ini, terima kasih.